Halo kawan semua, kali ini kita akan membahas mengenai referensi soal, ujian sekolah, US, atau ujian akhir sekolah, UAS, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Pembahasan ini bisa dijadikan referensi dalam belajar. Silahkan simak dengan baik. Nomor 1. Bacalah paragraf di bawah ini dengan saksama. Internet telah banyak membantu manusia dalam segala unsur kehidupan, sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik hal positif maupun hal negatif. Sebagai media komunikasi, internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Dalam struktur teks diskusi, paragraf tersebut terdapat pada bagian A. Pendahuluan, B. Argumen pendukung, C. Argumen menentang, D. Simpulan. Jawabannya adalah A. Pendahuluan. Nomor 2. Pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi berikut, kecuali A. Dan B. Lebih, C. Sejak, D. Agar. Jawabannya adalah B. Lebih. Nomor 3. Internet telah banyak membantu manusia dalam segala unsur kehidupan sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik hal positif maupun hal negatif. Sebagai media komunikasi, internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Tema teks diskusi tersebut adalah A. Pendidikan, B. Teknologi informasi dan komunikasi, C. Ekonomi, D. Kemasyarakatan. Jawabannya adalah B. Teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 4. Di era globalisasi saat ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya adalah adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Sinonim kata era yang tepat pada kalimat pertama teks diskusi tersebut adalah A. Sejarah, B. Zaman, C. Kronologi, D. Periode. Jawabannya adalah B. Zaman. Nomor 5. Pada suatu hari, ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahkan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan, kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Pada struktur teks cerita inspiratif, paragraf tersebut terdapat pada bagian A. Orientasi, B. Perumitan peristiwa, C. Komplikasi, D. Resolusi. Jawabannya adalah A. Orientasi. Nomor 6. Usia yang tak lagi muda, tak menyurutkan semangat kakek untuk berbagi kepada sesama. Kakek berusia 94 tahun bernama Mbak Asrori ini memiliki moto usia bukan batasan untuk bersedekah. Kakek asal Semarang ini setiap hari Jumat selalu melakukan sedekah dengan membagi nasi bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti pemulung, tukang becak, dan lainnya. Kakek 3 anak ini setidaknya menyisihkan uang sebanyak Rp400.000 per bulan untuk sedekah. Alasan kutipan cerita di atas sangat menginspirasi bagi pembaca adalah A. Karena kekayaan yang dimiliki oleh tokoh, B. Kepedulian tokoh terhadap sesama, C. Usia tokoh yang sudah tua masih saja bersedekah, D. Profesi dari tokoh. Jawabannya adalah B. Kepedulian tokoh terhadap sesama. Nomor 7. Makna moto usia bukan batasan untuk bersedekah dalam teks tersebut adalah A. Usia menjadi tolok ukur untuk diberi sedekah, B. Jangan berhenti bersedekah meskipun usia sudah tua, C. Adanya pembatasan usia dalam bersedekah, D. Jika ingin bersedekah, jangan melihat usia. .
Jawabannya adalah, B. Jangan berhenti bersedekah meskipun usia sudah tua. Nomor 8. Bacalah hasil pengamatan berikut, berdasarkan informasi tabel, topik yang sesuai untuk teks laporan percobaan tersebut adalah A. Peranan baterai sebagai alat untuk menyalakan lampu. B. Hubungan beda potensial, baterai, dan terang redupnya nyala lampu. C. Pengaruh jumlah baterai dalam menentukan terang redupnya nyala lampu. D. Beda potensial pada baterai dalam menentukan terang redupnya nyala lampu. Jawabannya adalah, D. Beda potensial pada baterai dalam menentukan terang redupnya nyala lampu. Nomor 9. Bacalah kalimat berikut dengan cermat. Predator puncak di Antartika hanya memiliki satu anggota paus pembunuh, karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki. Dengan gigi luar biasa, mereka adalah puncak dari jaring makanan. Makna dari kata karnivora pada teks di atas adalah A. Hewan laut. B. Hewan di Antartika. C. Hewan pemangsa hewan lain. D. Hewan ganas. Jawabannya adalah C. Hewan pemangsa hewan lain. Nomor 10. Bacalah kalimat berikut dengan cermat. Fotosintesis merupakan proses biokimia yang dilakukan tumbuhan alga dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis, biokimia, dan nutrisi dalam kalimat tersebut merupakan istilah teknis yang digunakan dalam bidang A. Fisika, B. Kimia, C. Biologi, D. Geologi. Jawabannya adalah C. Biologi. Nomor 11. Bacalah kutipan teks berikut dengan cermat. Dari pemeriksaan pewarna pada makanan, yaitu warna bulu domba yang ditambah dengan larutan NH4OH, lebih gelap atau keruh dibandingkan kontrol, bulu domba yang tidak diberi perlakuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pewarna makanan yang diperiksa merupakan pewarna alami. Dalam struktur teks laporan percobaan, paragraf tersebut terdapat pada bagian A. Tujuan, B. Prosedur atau langkah-langkah, C. Hasil percobaan, D. Simpulan. Jawabannya adalah C. Hasil percobaan. Nomor 12. Topik yang dikemukakan dalam teks pidato di atas adalah A. Ajakan untuk melupakan jasa guru. B. Usaha menyenangkan orang yang telah berjasa. C. Harapan tidak bisa melanjutkan pendidikan. D. Kesadaran belum bisa membalas jasa guru. Jawabannya adalah D. Kesadaran belum bisa membalas jasa guru. Nomor 13. Pesan yang bisa kita dapatkan ditemukan berdasarkan teks pidato tersebut adalah A. Berhati-hatilah terhadap curah hujan yang tinggi penyebab bencana banjir. B. Perlunya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penyakit saat banjir. C. Jaga kebersihan lingkungan dengan menggalakkan bersih-bersih lingkungan. D. Menghindari bersih-bersih lingkungan jika terdapat bagian tubuh yang terluka. Jawabannya adalah B. Perlunya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penyakit saat banjir. Nomor 14. Bacalah teks kutipan pidato berikut dengan cermat. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya, di Malaysia, harga rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Oleh sebab itu, hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Kalimat di atas yang menunjukkan ajakan adalah A. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. B. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. C. Berapapun mahalnya harga rokok tidak dapat menghentikan mereka untuk merokok. D. Perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada untuk membeli gandum. Jawabannya adalah B. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Pertanyaan untuk nomor 15-16. 1. Bapak dan Ibu tentu tidak mengharapkan anak-anaknya mengalami kegagalan, bukan? 2.
Untuk mengantisipasi kegagalan dan kesalahan pergaulan perlu ditanamkan pendidikan karakter. 3. Dengan demikian, nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter itu dapat membentuk remaja yang unggul. 4. Mereka akan bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. 5. Dengan begitu, remaja yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dibanggakan karena sehat secara fisik, stabil dalam emosi, dan intelektualnya berkembang baik. 6. Sekali lagi, mari kita bentengi anak-anak dengan pendidikan karakter sejak dini. Nomor 15. Berdasarkan teks pidato di atas, bagian pernyataan posisi ditunjukkan oleh nomor A. ke-1, B. ke-3, C. ke-5, D. ke-6. Jawabannya adalah A. ke-1. Nomor 16. Berdasarkan teks pidato di atas, pernyataan yang menggunakan kata emotif terdapat pada nomor A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-6. Jawabannya adalah D. ke-6. Nomor 17. Bacalah ilustrasi berikut dengan cermat. OSIS SMP Negeri 1 Kroya melaksanakan program penyuluhan dengan tema kenakalan remaja. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari pihak kepolisian. Sebagai ketua OSIS, Rahmat menyampaikan pidatonya. Bagian penutup pidato Rahmat yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Selamat pagi saya ucapkan kepada sekolah, narasumber, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang telah hadir pada acara itu. B. Bapak, Ibu dan teman-teman, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. C. Teman-teman yang saya sayangi, kegiatan ini bermaksud agar kita mampu menjaga diri dari perbuatan yang tercela dan berbahaya. D. Demikian teman-teman, sesuai dengan program yang telah kita sepakati bersama, mari kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Jawabannya adalah D. Demikian teman-teman, sesuai dengan program yang telah kita sepakati bersama, mari kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Nomor 18. Bacalah kutipan teks cerita berikut dengan cermat. Pergelaran lomba berbusana kebaya antar kelas dalam rangka memperingati Hari Kartini bagi kelas 9D sedikit bermasalah. Keputusan kelas, Lukman dan Sofi menjadi wakil mereka. Mereka menganggap Lukman dan Sofi pasangan serasi bak Rama dan Sinta. Lukman senang saat akan dipasangkan dengan Sofi dan itu yang ditunggu-tunggu. Perasaannya pun melambung tinggi. Tapi hal itu ditentang keras oleh Riko. Riko tidak suka kalau Sofi dipasangkan dengan Lukman. Ia sendiri tidak percaya diri kalau harus tampil mewakili kelasnya menggantikan Lukman. Sofi pun kecewa tak bisa tampil padahal ia sudah mempersiapkannya dengan dukungan penuh ibunya. Atas usulan Dinar, Sofi diganti dan dimajukan yang lain. Akhirnya, Lukman tampil berpasangan dengan Tia walau akhirnya tak bisa jadi juara. Pokok persoalan dalam kutipan cerita di atas adalah A. Lomba berbusana kebaya. B. Kegagalan Lukman jadi juara. C. Kecemburuan Riko. D. Peringatan Hari Kartini. Jawabannya adalah C. Kecemburuan Riko. Nomor 19. Bacalah kutipan teks cerpen berikut dengan cermat. Ku ingin kau berbohong padaku, seperti yang kau utarakan kemarin, dan yang kemarin dulu itu. Ketika mentari meredup berpendar di pucuk daun sebelah barat rumah dan ketika kerumunan itu tak lagi bersamamu, kau mulai dengan kisah kebohonganmu yang pertama kepadaku. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu sore adalah A. Ketika mentari meredup dan berpendar. B. Mentari di sebelah barat rumah. C. Seperti yang kau utarakan kemarin. D. Kisah kebohongan yang pertama. Jawabannya adalah A. Ketika mentari meredup dan berpendar. Nomor 20. Bacalah kutipan teks cerpen berikut dengan cermat. Sore itu Olivia duduk di teras rumah. Sesekali pandangan diarahkannya ke jalan seperti sedang menanti seseorang. Sebentar berdiri, sebentar kemudian duduk. Jam tangan dilihatnya entah untuk yang keberapa. Majalah yang dipegang berkali-kali dibuka meski tak bermaksud dibaca. Sudah setengah jam ia di sana. Kegelisahan mulai menghujam.
Kutipan cerpen di atas menggambarkan tahap A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Konflik, D. Resolusi. Jawabannya adalah A. Orientasi. Nomor 21. Bacalah teks berikut dengan cermat. Dalam rangka memperingati ulang tahun SMP Negeri 3 terisi, OSIS mengadakan pementasan teater. Pementasan tersebut dihadiri beberapa tamu undangan, guru, pegawai dan siswa-siswi SMP Negeri 3 terisi. Beberapa tamu undangan mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat bagus. Sementara itu beberapa siswa mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat jelek dan tidak pantas untuk dipertunjukkan di depan tamu undangan. Kalimat kritikan santun yang dapat digunakan untuk mengkritik pementasan teater tersebut adalah: Jawabannya adalah C. Teater dari SMP Negeri 3 terisi masih perlu berlatih secara intensif lagi agar penampilannya lebih meyakinkan. Jika pembenahan terhadap latihan dilakukan, saya yakin penampilan selanjutnya akan lebih baik. Nomor 22. Siswa dan sarapan-sarapan sangat diperlukan oleh tubuh, terutama siswa. Pada kenyataannya banyak siswa yang tidak sarapan. Saat tiba di sekolah para siswa beramai-ramai mengunjungi kantin sekolah. Para siswa membeli berbagai makanan yang tersedia di kantin. Beberapa siswa ada yang membeli gorengan, nasi, mie instan, minuman soft drink. Aktivitas tersebut mereka lakukan secara rutin setiap hari. Fenomena ini mungkin telah menjadi kebiasaan. Namun, apakah kebiasaan tersebut baik bagi tubuh kita? Tahukah siswa bahwa mereka berangkat ke sekolah mempunyai tujuan utama, yakni belajar? Proses belajar memerlukan aktivitas otak. Otak tidak dapat bekerja dengan maksimal. Tidak diberi nutrisi dengan baik. Kinerja otak yang tidak baik akan memengaruhi proses belajar. Ada perbedaan sikap dan kesiapan antara siswa yang telah sarapan dengan yang belum sarapan. Siswa yang telah sarapan cenderung lebih tenang. Siswa yang belum sarapan terlihat gelisah dan tidak siap menerima materi pelajaran. Wajahnya terlihat lesu dan kurang bersemangat. Penelitian menunjukkan siswa yang rutin sarapan memiliki daya ingat dan konsentrasi lebih baik dibanding siswa yang berangkat dari rumah dengan perut kosong. Menu sarapan sebaiknya tidak berlebihan. Menu sarapan yang bisa dikategorikan sebagai bahan bakar otak adalah kaya serat, mengandung karbohidrat dan vitamin. Makanan dengan kadar serat tinggi dan rendah gula akan dicerna dengan lambat sehingga menyediakan energi yang konstan dan tidak cepat lapar. Sarapan memiliki fungsi dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sarapan juga dapat menurunkan berat badan. Siswa sebaiknya mengubah kebiasaan tidak sarapan menjadi pola disiplin untuk sarapan. Kesiapan fisik siswa harus dijaga dalam keadaan baik. Fisik yang prima akan memberikan dampak yang baik bagi prestasi dalam belajar. Prestasi belajar yang cemerlang merupakan jalan untuk meraih kesuksesan. Isi teks tanggapan di atas bertujuan: A. Mengajak siswa untuk menjaga kesehatan fisik yang prima dalam belajar. B. Mengimbau siswa untuk terus-menerus meningkatkan prestasi belajar di sekolah. C. Memberi informasi menu sarapan yang baik, yaitu kaya serat, mengandung karbohidrat, dan vitamin. D. Memberi informasi menu sarapan yang baik, yaitu kaya serat, mengandung karbohidrat, dan vitamin. Jawabannya adalah D. Memberi informasi menu sarapan yang baik, yaitu kaya serat, mengandung karbohidrat, dan vitamin. Nomor 23. Bacalah kutipan teks berikut dengan cermat. Pendaftaran yang dilakukan secara online ini seharusnya mempermudah untuk mengakses dan mendaftar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, banyak yang tidak mengetahuinya. Kebanyakan dari mereka yang menginginkan perbaikan hanya mengandalkan pemberitahuan dari pihak sekolah. Pasalnya, sewaktu mereka masih berseragam putih abu-abu, mereka tidak diberikan informasi apabila pendaftaran ujian nasional perbaikan akan dilaksanakan secara online. Bentuk kalimat efektif dari kalimat yang bergaris bawah pada kutipan teks tersebut adalah A. Kebanyakan dari mereka menginginkan perbaikan pemberitahuan. B. Mereka mengandalkan pemberitahuan dari pihak sekolah. C. Pemberitahuan perbaikan dari sekolah yang mereka andalkan. D. Mereka menginginkan perbaikan yang dilaksanakan online. Jawabannya adalah B. Mereka mengandalkan pemberitahuan dari pihak sekolah. Nomor 24.
Pagi itu indah sekali di puncak pas matahari bersinar cerah menimpa pohon-pohon cemara yang kelihatan hijau. Sepanjang mata memandang, tampak kebun teh yang hijau dan segar. Langit sangat bersih dan berwarna biru cerah, menjadi pemandangan yang sungguh indah. Unsur cerita yang dapat ditemukan dalam penggalan cerita tersebut adalah A. Alur, B. Latar atau setting. C. Teman-teman yang saya sayangi, kegiatan ini bermaksud agar kita mampu menjaga diri dari perbuatan yang tercela dan berbahaya. D. Penokohan. Jawabannya adalah B. Latar atau setting. Nomor 25. Setelah lama bersama dengan dia, aku sadar kalau dia tergolong anak yang egois. Dia telah berubah. Dia benar-benar berubah. Dulu dia baik, tetapi sekarang mulai terlihat sifat buruknya. Penggalan cerita tersebut menggunakan gaya bahasa A. Repetisi, B. Hiperbola, C. Personifikasi, D. Litotes. Jawabannya adalah A. Repetisi. Pertanyaan untuk nomor 26-27. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang yang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Seakan kita tersihir menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nomor 26. Pernyataan yang bukan merupakan perincian keindahan Pantai Parangtritis adalah A. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. B. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. C. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. D. Pura Bolong merupakan tempat wisata religi bagi pendatang yang berkunjung. Jawabannya adalah D. Pura Bolong merupakan tempat wisata religi bagi pendatang yang berkunjung. Nomor 27. Struktur teks berjudul Parangtritis nan indah adalah A. Judul, identifikasi, dan deskripsi bagian, B. Judul, definisi umum, dan deskripsi bagian, C. Judul, definisi umum, deskripsi bagian dan simpulan, D. Judul, identifikasi, deskripsi bagian dan isi. Jawabannya adalah A. Judul, identifikasi, dan deskripsi bagian. Nomor 28. Pulau Madura keberadaannya di sebelah utara kota Surabaya. Identifikasi kesalahan pada kalimat di atas adalah A. Huruf kapital, tanda baca dan pilihan kata. B. Huruf kapital, pilihan kata, dan kata depan. C. Pilihan kata, tanda baca dan kata depan. D. Pilihan kata, penulisan kata dan tanda baca. Jawabannya adalah B. Huruf kapital, pilihan kata, dan kata depan. Nomor 29. Bacalah kutipan cerita fantasi di bawah ini. Boncel pun menjadi bupati yang disegani. Ia menguasai wilayah yang luas. Orang-orang tunduk padanya. Ya, bekas penjaga istana kuda tersebut kini menjadi kaya raya. Suatu hari, ibu bapaknya dari desa berniat mengunjunginya. Ternyata, penerimaan Boncel menjadi berubah status 80 derajat. Boncel tidak menerima keadaan orang tuanya tersebut yang berpenampilan lusuh dan kumal. Amanat dari kutipan cerita fantasi tersebut yang tepat adalah A. Tidak sepantasnya orang tua mengganggu kedudukan anaknya. B. Anak yang baik adalah yang mampu menjadi orang berhasil dan melupakan orang tuanya. C. Kedudukan membuat seseorang melupakan asalnya.
D. Seorang anak haruslah tetap patuh kepada orang tua walaupun ia telah mempunyai kedudukan. Jawabannya adalah D. Seorang anak haruslah tetap patuh kepada orang tua walaupun ia telah mempunyai kedudukan. Nomor 30. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Keajaiban yang dimunculkan yang dapat ditemukan dalam cuplikan cerita fantasi di atas adalah A. Keanehan tokoh. B. Peristiwanya ajaib. C. Latar berupa dimensi ruang-waktu. D. Keunikan nama tokoh. Jawabannya adalah C. Latar berupa dimensi ruang-waktu. Nomor 31. Cara memasak nasi goreng. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan penyedap rasa dan kecap manis, taburi potongan telur dadar di atasnya, beri potongan tomat dan sayuran. Kalimat yang cocok untuk melengkapi teks prosedur di atas adalah A. Masukkan nasi putih dan aduk. B. Masukkan nasi putih. C. Masukkan udang dan telur. D. Masukkan bawang bombay cincang. Jawabannya adalah A. Masukkan nasi putih dan aduk. Nomor 32. Perhatikan kalimat rumpang berikut. Jenis ikan hias bermacam-macam, seperti ikan koi, ikan cupang, ikan arwana. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kalimat di atas adalah A. Dan. B. Karena. C. Tetapi. D. Sehingga. Jawabannya adalah A dan. Nomor 33. Rumah kecil tiang 1000, rumah besar tiang sebatang, sudah besar ditimang gelombang. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Kecil ditimang ibu. B. Kecil-kecil ditimang ibu. C. Anak-anak kecil ditimang ibu selalu. D. Kecil-kecil selalu menurut kepada ibu. Jawabannya adalah B. Kecil-kecil ditimang ibu. Nomor 34. Pada suatu hari di musim panas, tampak seekor keledai berjalan di pegunungan. Keledai itu membawa beberapa karung berisi garam di punggungnya. Karung itu sangat berat, sedangkan matahari bersinar dengan teriknya. Aduh, panas sekali. Sepertinya aku sudah tidak kuat berjalan lagi, kata kedelai. Namun, tak lama berselang ia melihat sebuah sungai. Ah, ada sungai. Lebih baik aku berhenti sebentar, kata keledai dengan gembira. Kutipan teks di atas terdapat pada bagian A. Orientasi. B. Komplikasi. C. Resolusi. D. Koda. Jawabannya adalah A. Orientasi. Nomor 35. Telah terjadi musibah tanah longsor di Desa Ciater, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap. Musibah itu terjadi pada Sabtu sore. Kejadian itu diduga karena hujan deras yang mengguyuri kawasan yang telah gundul tersebut. 2 warga dinyatakan hilang. 10 rumah rata dengan tanah. Para warga dibantu beberapa pihak lain bahu-membahu mencari korban hilang tersebut. Pokok teks berita di atas sebagai berikut, kecuali A. 2 orang warga desa dinyatakan hilang. B. Warga sekitar sedih atas musibah tanah longsor. C. Musibah terjadi di Desa Ciater, Kecamatan Wanaraja. D. Tanah longsor terjadi Sabtu sore tanggal 28 November. Jawabannya adalah B. Warga sekitar sedih atas musibah tanah longsor. Nomor 36. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan novel ini ke bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Shuman Jaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Berikut ini merupakan kelebihan karya yang diulas dalam kutipan tersebut, kecuali A. Ateis merupakan satu-satunya novel terbaik pemerintah RI tahun 1969. B. R.J. Maguire menerjemahkan Ateis ke bahasa Inggris tahun 1972. C.
Tsuman Jaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974. D. Ateis memperoleh penghargaan hadiah tahunan pemerintah RI. Jawabannya adalah, A. Ateis merupakan satu-satunya novel terbaik pemerintah RI tahun 1969. Nomor 37. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat. A. Kejuaraan ini dimenangi oleh seorang pelajar Vietnam berumur 16 tahun, Minh Thai, dengan catatan waktu 22:95 detik. B. Sebagian lebih tertarik dengan kehadiran video game elektronik yang lebih modern. C. Demam Rubik pun melanda untuk kedua kalinya. D. Salah semua. Jawabannya adalah, B. Sebagian lebih tertarik dengan kehadiran video game elektronik yang lebih modern. Nomor 38. 1. Film Sintren merupakan film yang mengangkat kehidupan masyarakat pesisir pantai utara. 2. Ceritanya sederhana, tetapi terkesan wah. 3. Sutradara memilih pemain-pemain dari alam, artinya bukan aktris dan aktor terkenal. 4. Sehingga film ini nampak seperti kehidupan nyata. 5. Ada beberapa hal yang mengganggu, misalnya adegan Sarinah yang menjadi sintren ketika tersentuh penonton nampak seperti dibuat-buat. 6. Selebihnya adegan itu lucu dan alami. Hal yang menyatakan kelemahan film tersebut terdapat pada kalimat A. Ketiga, B. Keempat, C. Kelima, D. Keenam. Jawabannya adalah C. Kelima. Nomor 39. 1. Sekolah yang terbukti melakukan perpeloncoan terhadap siswa baru akan diberi sanksi. 2. Sanksinya bisa sampai tahap penutupan sekolah. 3. Peraturan ini membuat tenang siswa baru dan orang tua. 4. Perpeloncoan pada saat ini sudah tidak relevan. 5. Coba bayangkan anak baik disuruh melakukan layaknya anak tidak normal, misalnya menguncir rambut dengan tali plastik. 6. Masa orientasi sekolah yang sekarang disebut pengenalan lingkungan sekolah, PLS, merupakan kegiatan yang mengenal lingkungan baru kepada siswa baru. 7. Siswa yang mengenal lingkungan dengan baik akan nyaman di tempat yang baru. 8. Lingkungan yang diperkenalkan bukan saja lingkungan fisik juga lingkungan sosial. 9. Jangan sampai terjadi ketidaknyaman bagi siswa di lingkungan tempat belajarnya. Isu atau permasalahan yang dibahas pada kutipan teks tersebut terdapat pada kalimat nomor A. Kedua, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Jawabannya adalah C. Keempat. Nomor 40. 1. Masa orientasi sekolah yang sekarang disebut pengenalan lingkungan sekolah, PLS, merupakan kegiatan yang mengenal lingkungan baru kepada siswa baru. 2. Siswa yang mengenal lingkungan dengan baik akan nyaman di tempat yang baru. 3. Lingkungan yang diperkenalkan bukan saja lingkungan fisik juga lingkungan sosial. 4. Jangan sampai terjadi ketidaknyaman bagi siswa di lingkungan tempat belajarnya. Simpulan paragraf kedua teks tersebut adalah A. Lingkungan yang nyaman dambaan semua siswa. B. Adanya pergantian nama kegiatan dari MOS menjadi PLS. C. Pengenalan lingkungan baru sangat penting untuk siswa baru. D. Lingkungan sekolah terbagi menjadi dua, lingkungan fisik dan sosial. Jawabannya adalah B. Adanya pergantian nama kegiatan dari MOS menjadi PLS. Nomor 41. 1. Pemerintah bersikeras tidak mau menetapkan masalah kabut asap sebagai bencana nasional. 2. Pemerintah menilai pemberlakuan status itu justru akan mempersulit langkah-langkah yang sudah dilakukan. 3. Dengan upaya berbagai pemadam terus dilakukan instrumen. 4. Selain itu, pemerintah sedang fokus menjerat para pelaku pembakaran. Perbaikan kalimat 3 pada teks tersebut yang tepat adalah A. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan berbagai instrumen. B. Pemadaman terus dilakukan dengan berbagai upaya instrumen. C. Berbagai pemadaman upaya terus dilakukan dengan instrumen. D. Upaya instrumen terus dilakukan dengan berbagai pemadaman. Jawabannya adalah A. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan berbagai instrumen. Nomor 42. Rina, apa-apaan sih? Kok posterku disobek? Sambil menahan marah Rina,
Maaf enak saja. Aji, dengan amat menyesal, iya deh. Aku ganti postermu. Tapi kamu mau maafin aku kan? Rina, ya, lain kali kamu jangan ceroboh. Aji, dengan tersenyum. Oke, bos, dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan drama tersebut adalah A. Maafin aku Rina. Aku tidak sengaja. B. Maafin aku Aji. Aku tidak sengaja. C. Begitu saja kok kamu marah. Rinde baiklah aku akan beli yang baru. Jawabannya adalah, A. Maafin aku Rina. Aku tidak sengaja. Nomor 43. Judul Ayo Mengenal Kerajinan Nusantara penulis Rahmi Fitriani. Keunggulan isi buku ini menjelaskan tentang keanekaragaman kerajinan Nusantara. Bahasanya mudah dipahami. Sampul berwarna-warni disertai gambar. Kelemahan halaman buku ini terlalu sedikit sehingga tidak terlalu lengkap uraiannya. Pernyataan yang sesuai untuk menggambarkan data buku tersebut adalah Jawabannya adalah C. Buku Ayo Mengenal Kerajinan Nusantara dengan warna sampul berwarna-warni dan bahasanya mudah dipahami, layak Anda miliki. Anda dapat dengan mudah mengenal keanekaragaman kerajinan Nusantara, namun tidak terlalu lengkap uraiannya. Nomor 44. Bacalah kutipan teks berikut ini. Bintang Juventus, Cristiano Ronaldo, akhirnya dinyatakan sembuh dari COVID-19. CR7 harus menjalani isolasi mandiri lebih dari 2 pekan sebelum hasil tesnya negatif COVID-19. Ronaldo dinyatakan positif COVID-19 saat membela timnas Portugal pada tanggal 13 Oktober lalu. Ia kemudian harus kembali ke Turin untuk menjalani isolasi mandiri. Penyerang 35 tahun ini terpaksa absen membela Juventus di laga kontra Crotone, Dinamo Kiev, Hellas Verona, dan Barcelona. Juventus mengumumkan bahwa hasil tes swab terakhir Cristiano Ronaldo tersebut negatif COVID-19, Sabtu dini hari. Ronaldo kini juga diperbolehkan untuk mengakhiri masa isolasi mandiri yang sudah dijalaninya selama 19 hari. Dikutip dari Football Italia, Ronaldo nantinya tetap harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk dapat kembali bergabung dengan skuad Juventus. Kaidah kebahasaan yang tidak terdapat pada kutipan berita di atas adalah A. Penggunaan kalimat langsung. B. Penggunaan konjungsi bahwa. C. Penggunaan fungsi keterangan waktu. D. Penggunaan konjungsi temporal. Jawabannya adalah A. Penggunaan kalimat langsung. Nomor 45. Cermatilah teks berita berikut. Seorang petani asal Bangladesh, Abdul Halek Mirbohor, berhasil mendapat penghargaan berupa gelar juara nasional setelah berhasil membunuh lebih dari 160.000 tikus dalam setahun. Memang tikus menjadi persoalan yang cukup serius di negara tersebut, pasalnya banyak petani yang gagal panen karena serangan hama yang satu ini. Kutipan teks berita tersebut termasuk struktur bagian, A. Kepala berita, B. Tubuh berita, C. Penjelasan ulang, D. Ekor berita. Jawabannya adalah A. Kepala berita. Nomor 46. Bupati Kuantan Singingi, Riau, ingin warganya bangga mengenakan kain songket Kuansing. Kain tersebut merupakan ciri khas Kabupaten Kuantan Singingi. Bupati membuat slogan untuk memotivasi warganya agar mau mengenakan kain songket Kuansing. Slogan sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Motif kain songket Kuansing, B. Motif kain songket Kuansing sesuai untuk berbagai acara. C. Ayo, bangga kenakan kain songket Kuansing. D. Kain songket Kuansing harus dilestarikan agar tidak punah. Jawabannya adalah B. Motif kain songket Kuansing sesuai untuk berbagai acara. Nomor 47. Perhatikan kerangka teks berikut. 1. Proses terjadinya gempa bumi. 2. Penyebab terjadinya gempa bumi. 3. Definisi gempa bumi. 4. Akibat gempa bumi. 5. Simpulan gempa bumi. Jika dikembangkan menjadi teks eksplanasi, urutan kerangka teks yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 4, 5, 1, 3. C. 3, 1, 2, 4, 5. D. 3, 4, 1, 5, 2.
Jawabannya adalah C. 3, 1, 2, 4, 5. Nomor 48. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Program padat karya tersebut diberi nama investasi padat karya menciptakan lapangan kerja. Program tersebut merupakan upaya untuk mencegah semakin meningkatnya pengangguran di Indonesia. Presiden Joko Widodo meluncurkan program padat karya di Serang, Banten. Kenaikan tingkat pengangguran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak tentu semakin menambah masalah sosial di Indonesia. Urutan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf eksposisi padu adalah A3, 1, 2, 4, B3, 2, 1,4, C, 4, 1, 3, 2, D4, 2, 3, 1. Jawabannya adalah A3, 1, 2, 4. Nomor 49. Bacalah puisi di bawah ini. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu. Pawan pun akan menangis merindukan hadirmu. Majas yang terkandung dalam puisi di atas adalah A. Majas personifikasi, B. Majas metafora, C. Majas perumpamaan, D. Majas ironi. Jawabannya adalah A. Majas personifikasi. Nomor 50. 1. Virus corona atau COVID-19, Coronavirus Disease 2019, merupakan sebuah peristiwa yang patut kita jadikan perhatian. 2. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai wilayah. Saat ini kasus COVID-19 masih dilaporkan terus meluas di dunia sehingga mempengaruhi berbagai perubahan sektor sosial ekonomi di seluruh wilayah yang terjangkit. 3. Selain itu, berdasarkan data yang dilansir, pandemi ini telah menginfeksi banyak manusia, yang berujung kematian dan juga dinyatakan telah berhasil sembuh. 4. Namun, pada akhirnya adanya virus corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli dan menjalankan pola hidup sehat. Hal tersebut merupakan sebagian kecil upaya pertahanan diri yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari infeksi COVID-19. Kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis ditunjukkan pada nomor A, ke-1, B, ke-2, C, ke-3, D, ke-4. Jawabannya adalah D, ke-4. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar, dan terima kasih.